Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat, para pembelajar ilmu nahwu yang sedang menyimak siaran langsung dari halaman Facebook Markas Online Takallam ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun berada. Pada hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu nahwu dari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimah Al-Ajurrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Remanda waffaqahullahu ta'ala. Dan ini merupakan materi atau pertemuan yang ke-17 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah ini. Dan pada materi yang ke-17 ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa i'rab ada empat jenis. Setiap jenis kita akan mempelajari tanda-tandanya. Ya, yakni kapan sih suatu kata dianggap berada di atas jenis yang pertama dari jenis-jenis i'rab. Ya, kemudian apa tanda-tandanya. Yang sudah kita pelajari bahwa 4 jenis i'rab tersebut adalah ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu atau al-jarru, dan yang keempat adalah al-jazmu. Dan telah berlalu pembelajaran tentang 3 tanda-tanda i'rab, ya. Yang pertama alamatul raf'i. Kita sudah mempelajari tanda-tanda rafa', yakni ketika suatu kata berada dalam posisi rafa', dalam keadaan rafa' atau kata tersebut marfu', maka ada tanda-tandanya. Dan kita sudah mempelajarinya. Kemudian juga kita sudah mempelajari tanda-tanda jenis i'rab yang kedua, yaitu nasab. Tanda-tanda nasab kita sudah pelajari juga. Yang ketiga, ya, dengan berakhirnya pembelajaran tentang al-mamnu'u minas sarfi, maka selesai pula pembelajaran tentang alamatu al-jar atau alamatul khafdi, tanda-tanda jar atau khafat. Dan pada materi yang ke-17 ini, pada pertemuan malam ini, kita akan mulai membahas tanda-tanda jenis i'rab yang terakhir, yaitu jazm. Sebagaimana yang sudah kita pelajari juga tentang jazm, bahwa jazm itu adalah taghayyurun makhsus wa alamatuhu as-sukun au ma yanubu anhu. Bahwa jazm itu adalah perubahan khusus pada akhiran suatu kata yang ditandai dengan sukun sebagai tanda utama atau tanda asli ataupun yang mewakilinya. Jadi ada yang mewakili sukun sebagai tanda bahwa suatu kata itu berada pada posisi jazm atau disebut sebagai majzum. Apa saja itu? Mari kita kenali dari kitab Al-Ifadah ini yang sudah dirangkum dan disusun dengan rapi oleh penulis. Di halaman 86, penulis mengatakan waffaqahullahu ta'ala, al-faidatu tsaniyata asyrata. Faedah yang ke-12 atau pelajaran yang ke-12 tentang alamatul jazmi, tanda-tanda jazm. Qala lil jazmi alamatani wa huma. Bahwa untuk jenis i'rab jazm ini, untuk jazm, maka dia memiliki 2 tanda. Ada 2 yang menandai bahwa suatu kata itu berada pada posisi jazm, dalam keadaan dijazmkan. Apa itu? Yang pertama as-sukunu, sukun. Yang kedua al-hadfu. Ya. Yang pertama sukun. Sukun itu adalah al-khali minal harakat. Yang tidak berharakat itu sukun. Al-hadfu. Al-hadfu yakni dengan menghapus atau membuang. Dengan adanya yang terbuang atau yang terhapus,
ya, dibuang atau dihapus, itu merupakan tanda cabang atau tanda jazm sebagai wakil dari sukun. Dan hadfun atau al-hadfu itu nanti ada dua jenis. Ada hadfu harfil illah, ada dengan penghapusan huruf illah. Huruf illah yang ada di akhir suatu kata. Huruf illah itu yang terkumpul pada perkataan y, waw, alif, dan ya. Ini 3 huruf illah. Biasanya atau terkadang ada beberapa kata yang diakhiri dengan salah satu dari 3 huruf illah ini. Nah, kalau seandainya dia dalam keadaan jazm, maka di antara tandanya adalah atau tanda jazmnya adalah dibuangnya huruf illah ini. Namun yang bagaimana kata yang tandanya adalah dengan penghapusan huruf illah, yang insyaallah nanti kita akan pelajari. Kemudian jenis hadfun yang kedua, hadfun nun, penghapusan nun. Jadi ini untuk kata-kata yang akhirannya itu adalah nun, ya, dengan membuang nunnya atau menghapus nunnya, itu menjadi tanda bahwa dia dalam keadaan jazam atau majzum. Ya, ini gambaran besar dari pembagian tanda-tanda jazam. Jadi yang pertama ada as-sukun. Dan sukun itu adalah tanda asli sebagaimana definisi yang sudah kita katakan tadi, bahwa jazam itu adalah perubahan khusus yang ditandai dengan sukun sebagai tanda asli bagi jazam tersebut, au ma yanubu anhu, atau yang mewakilinya. Jadi selain sukun itu adalah tanda cabang atau dia adalah wakil bagi sukun. Dan di sini secara garis besar yang menjadi wakil bagi sukun hanya satu, yaitu hadfun atau al-hadfu, penghapusan. Ya, yang mana tadi kita sudah jelaskan bahwa al-hadfu itu terbagi menjadi 2. Jadi secara garis besar tanda jazm itu ada 2, atau secara terperinci kita katakan tanda jazm ada 3. Yang pertama sukun, yang kedua hadfu harfil illah, yang kedua hadfu harfil illah, dan yang ketiga hadfu harfin nun. Ya, kalau secara terperinci kita katakan tanda jazm ada 3. Mari kita bahas satu persatu dari tanda-tanda ini. Yakni, kapan sih sukun itu menjadi tanda jazm suatu kata? Kapan pula hadfu harfil illah menjadi tanda jazmnya suatu kata? Dan kapan pula suatu kata ketika dalam keadaan jazm ditandai dengan hadfu harfin nun, ya, dihapusnya huruf nun. Awalan mawadhi'us sukun. Yang pertama kita bahas mawadhi', tempat-tempat as-sukun. Tempat-tempat sukun menjadi tanda jazmnya suatu kata. Penulis mengatakan yakunus sukun alamatan lil jazmi fi mawdi'in wahidin faqat. Sukun ini menjadi tanda jazmnya suatu kata hanya pada satu tempat. Maknanya adalah hanya ada satu jenis kata yang ketika dalam keadaan jazm maka tandanya adalah sukun. Apa kata tersebut? Wa huwal fi'lul mudhari' as-sahihul akhiri atau as-sahihul akhiru alladhi laysa minal af'alil khamsah, yaitu fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf sahih. Huruf sahih itu adalah lawan dari huruf illah. Jadi selain waw, alif dan ya, maka huruf-huruf tersebut dianggap sebagai huruf sahih. Ya. Jadi ketika ada fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan waw, alif atau ya, maka dianggap sebagai fi'il mudhari yang sahihul akhir. Alladhi laysa minal af'alil khamsah, dan juga bukan merupakan fi'il mudhari yang af'al khamsah. Ya, yang termasuk ke dalam golongan af'al khamsah. Jadi ada 2 syarat fi'il mudhari yang ketika dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun. Yang pertama, syarat yang pertama, akhirannya adalah huruf yang sahih, bukan huruf illah. Syarat yang kedua, dia bukan af'al khamsah. Artinya, akhirannya tidak ada tambahan waw jama', tidak ada tambahan aliful litsnain, tidak ada tambahan ya mukhatabah. Ya. Maka fi'il mudhari yang seperti ini ketika dalam keadaan jazm
atau dia itu majzum, maka tanda jazmnya adalah dengan mensukunkan akhir dari kata atau fiil tersebut. Dapat dipahami ya? Kita lihat contohnya. Lam yaktub. Lam yaktub. Lam yaktub. Perhatikan kata yaktub. Ini merupakan fiil mudhari. Di antara ciri-cirinya adalah diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu ya. Ya. Dan ini kembalinya adalah ke dhamir huwa, dia, untuk dia laki-laki. Lam yaktub, dia belum menulis. Lam ini adalah harfu jazmin, huruf yang ketika mendahului fi'il mudhari, maka dia dapat menjazmkan fi'il tersebut. Artinya, karena lam mendahului kata yaktub, maka yaktub posisinya sebagai kata yang majzum dalam keadaan jazm. Nah, sekarang kita bahas apa sih tanda jazmnya? Tanda jazmnya tentunya adalah sukun. Sehingga kita ucapkan lam yaktub. Kenapa ditandai dengan sukun? Karena kalau kita lihat ke fi'il ini, dia adalah fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf sahih. Karena akhirannya huruf ba. Bukan waw, bukan alif, bukan ya. Dan dia tidak merupakan af'al khamsah. Ya. Kalau af'al khamsah dari yaktub ini bagaimana? Yaktubuna, ya, yaktubani, ya, taktubuna, ya. Kemudian taktubani, kemudian taktubina, ya. Ada tambahan waw jamak di akhirnya, atau aliful itsnain, atau ya mukhatabah. Sedangkan ini tidak. Maka dia merupakan fi'il mudhari yang disebut sebagai as-sahihul akhir wa laysa minal af'alil khamsah. Maka tanda sukunnya, tanda jazmnya adalah sukun. Lam yaktub. Ya. Contoh lain. La takhruj. Ya. La takhruj. Ketika kita mengatakan kepada lawan bicara kita, la takhruj, jangan keluar. Ya, jangan keluar. Takhruj itu adalah fi'il mudhari dari kata kharaja. Kharaja yakhruju. Untuk lawan bicara, maka ya-nya dirubah menjadi takhruju. Ketika diawali oleh la yang disebut sebagai la an-nahiyah, la yang fungsinya adalah untuk melarang, untuk mengatakan jangan, maka fi'il mudhari yang datang setelahnya harus majzum dalam keadaan jazm. Dan di sini fi'il mudhari'nya, ya, jazmnya dia ditandai dengan sukun, karena fi'il mudhari'nya sama dengan yang di atas, diakhiri dengan huruf sahih dan bukan af'al khamsah. Makanya kita katakan la takhruj, bukan la takhruju, bukan la takhruji, bukan la takhru, ya, dan lain sebagainya. Tapi la takhruj, huruf akhirnya kita sukunkan sebagai tanda bahwa fi'il tersebut dalam keadaan jazm. Ya. Contoh yang ketiga, litajtahid. Ya, litajtahid. Litajtahid. Kata litajtahid atau kalimat litajtahid itu terdiri dari li dan tajtahid. Li dan tajtahid. Fi'il mudhari, ya, yang ada pada kalimat ini adalah tajtahid, dimulai dari kata atau huruf ta. Sedangkan lam ini itu disebut sebagai lamul amri. Ya, lamul amri. Lamul amri itu dianggap juga sebagai huruf jar. Ya, afwan, sebagai huruf jazm. Ya, sebagai huruf jazm. Sehingga fi'il mudhari yang datang setelahnya itu juga harus majzum. Nah, kalau seandainya fi'il yang datang setelahnya merupakan fi'il mudhari yang akhirannya huruf sahih dan tidak bersambung dengan apapun dari waw jama', aliful itsnain, ya mukhatabah, atau alias dia bukan af'al khamsah, maka jazmnya dia ditandai dengan sukun. Jelas ya? Ini jenis kata
yang apabila dalam keadaan jazam ditandai dengan tanda asli dari jazam itu sendiri, yaitu sukun. Ya. Sekarang kita coba ya i'rab 3 fi'il mudhari' yang ada di depan kita sebagaimana yang ditulis oleh penulis juga di dalam kitab Al-Ifadah. I'rabul af'al, ya. I'rab atau cara mengeja perubahan-perubahan dari fi'il ini. Yang pertama, yaktub. Yaktub kita katakan dia adalah fi'lun mudhari'. Hukumnya atau statusnya majzum. Ya. Fi'lun mudhari'un majzum. Apa sebab dia majzum? Apa sebab dia dalam keadaan jazam? Karena lam, ya. Maka untuk mengungkapkan sebab kita katakan bi. Ya, bilam. Majzumun bilam, dalam keadaan jazam atau dijazamkan karena sebab lam, ya, huruf lam ini. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian kita sebutkan apa sih tanda jazamnya, dan tanda jazamnya adalah sukun. Ya. Kata yang kedua, takhruj. Takhruj itu juga sama. Fi'lun mudhari'un majzum bila an-nahiyah, karena sebab la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Yang bawahnya, tajtahid. Tajtahid juga fi'lun mudhari' majzum. Karena apa? Bi lamil amri. Karena masuknya lam perintah. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazamnya juga sukun. Ya. Fakullun, ya, maka kata penulis fakullun min yaktub. Ya, maka setiap dari kata yaktub, ya, setiap dari fi'il yaktub, takhruj dan tajtahid, fi'lun mudhari'un sahihul akhiri majzum. Semuanya adalah fi'il mudhari' yang akhirannya adalah huruf sahih, dan semuanya fi'il yang majzum. Ya, karena didahului oleh huruf jazam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan semuanya, ya, dalam keadaan jazam yang ditandai dengan sukun, ya, karena memenuhi kriteria fi'il mudhari yang apabila dalam keadaan jazam ditandai dengan sukun, yaitu akhirannya huruf sahih dan bukan merupakan af'al khamsah. Ini dia mawadhi' as-sukun, atau kita katakan, karena sudah kita ketahui bahwa tempatnya cuma satu, kita katakan maudhi'us sukun. Ya, tempat di mana sukun menjadi tanda jazamnya suatu kata. Hanya satu saja, yaitu al-fi'lul mudhari' as-sahihul akhiri wa laysa minal af'alil khamsah. Thaniyan, mawadhi'u hadfi harfil illah. Yang kedua, kita akan bahas kapan sih hadfu harfil illah, penghapusan huruf illah itu menjadi tanda jazamnya suatu kata. Dan jenis kata yang bagaimana yang ketika dalam keadaan jazam ditandai dengan tanda yang kedua ini, yaitu hadfu harfil illah. Penulis mengatakan yakunu hadfu harfil illah, afwan, ya, silakan dicoret. Terdapat kesalahan lagi di situ. Bukan yakunu hadfi, tapi yakunu hadfu. Maklum, mungkin ada beberapa kesalahan yang perlu dikoreksi karena memang ini adalah cetakan yang pertama. Meskipun kita sudah beberapa kali membacanya, mungkin masih ada beberapa kesalahan yang luput dari kami. Yakunu hadfu harfil illah alamatan lil jazmi fi mawdi'in wahidin faqat. Nah, hadfu harfil illah itu menjadi tanda jazamnya suatu kata juga pada satu tempat. Pada satu tempat saja, atau hanya satu jenis kata yang apabila dalam keadaan jazam ditandai dengan penghapusan huruf illah yang ada di akhirnya. Ya, jenis kata yang seperti apa itu? Wa huwa al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' juga. Bedanya yang sebelumnya as-sahihul akhir, sedangkan ini al-mu'tallul akhir. Al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir alladhi laysa minal af'alil khamsah. Fi'il mudhari', ya, tetapi akhirannya huruf illah dan juga tidak merupakan af'al khamsah.
Kalau tadi fi'il mudhari yang bukan merupakan af'al khamsah tapi akhirnya huruf sahih. Yang ini ya, di mana hadfu harfil illah menjadi tanda jazm suatu kata, kata tersebut adalah fi'il mudhari yang juga bukan merupakan af'al khamsah tetapi akhirannya adalah huruf illah. Kalau tidak waw, alif atau ya. Contohnya bagaimana? Perhatikan, lam yas'a. Lam yas'a. Perhatikan kata yas'a. Yas'a ini adalah fi'il mudhari. Asal katanya adalah sa'a. Sa'a yas'a, yang artinya adalah berusaha. Lam yas'a, dia belum berusaha. Ya, dia belum berusaha. Tetapi alifnya, ya, karena asalnya adalah seperti ini. Sa'a yas'a. Ya, sa'a yas'a. Yas'a setelah ain sebenarnya ada alif yang ditulis seperti ya. Ya. Yas'a. Jadi dibaca panjang yas'a. Tetapi ketika dalam keadaan jazm, karena dia merupakan fi'il mudhari yang bukan merupakan af'al khamsah dan huruf akhirannya adalah huruf illah yaitu alif, maka ketika jazm, ketika kata tersebut majzum, maka tandanya adalah dengan membuang huruf illah yang ada di akhir kata tersebut. Jadi alifnya dibuang. Kenapa? Karena sebab masuknya lam sebagai penyebab dia dalam keadaan jazm, ya. Jadi kalau seandainya kita i'rab bagaimana itu? Yas'a sama seperti tadi, fi'lun mudhari majzum. Ya, karena apa? Bilam, majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, tanda jazmnya adalah dengan menghapuskan huruf illah yang ada di akhirnya. Contoh yang kedua, kita gunakan la an-nahiyah. La tajri. La tajri. Asal katanya adalah jara yajri. Ya, jara yajri. Jadi pada kata tajri itu sebenarnya, ya, setelah ra ada ya. Ya, dan ya ini merupakan huruf terakhir dari fi'il tersebut. Namun di sini tidak ditulis ya-nya karena tajri itu dalam keadaan majzum, dalam keadaan jazam disebabkan karena la an-nahiyah, la tajri. Jangan sebutkan la, jangan katakan la tajri. La tajri kecuali kalau kita memperuntukkan larangan tersebut untuk perempuan. Ya. Ya itu bukan lagi sebagai huruf dari asal katanya, tetapi menjadi tanda bahwa yang kita larang adalah perempuan, ya, atau disebut sebagai ya mukhatabah, ya. La tajri. Taib. Tajri ini fi'il mudhari majzum karena ada la an-nahiyah di depannya, wa alamatu jazmihi madza? Hadfu harfil illah. Apa huruf illahnya? Ya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, litad'ullaha wal tarjuhu. Litad'ullaha wal tarjuhu. Kalau ditulis sini masih nampak? Ya. Litad'ullaha wal tarjuhu. Perhatikan, di kalimat ini terdapat dua fi'il mudhari yang majzum dan sebabnya sama. Sebabnya sama, yaitu lam perintah atau lamul amar. Ya. Yang pertama pada kata litad'u itu terdiri dari li, lam perintah, yang juga termasuk salah satu dari huruf yang menjazamkan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Jadi tad'u itu adalah fi'il mudhari. Kemudian yang kedua,
Ya, fi'il mudhari yang kedua kata tarju yang datang setelah lam perintah juga. Bedanya, lam perintah yang pertama berharokat kasrah, lam perintah yang kedua berharokat sukun atau tidak berharokat. Dia dalam keadaan sukun. Kenapa? Ya, ini sedikit faedah meskipun tidak ada kaitannya di sini, sedikit faedah. Lam perintah kalau seandainya berada di awal kalimat, ya, kita mengharokatinya dengan kasrah. Litadhhab, ya, litad'u, litarju. Tetapi ketika berada di tengah-tengah kalimat atau datang setelah huruf wa atau fa atau thumma, maka disukunkan, ya, atau boleh disukunkan sebagaimana yang antum lihat, litad'ullaha wal tarjuhu, wal tarjuhu, langsung supaya ringan, karena lebih ringan kita mengatakan wal tarjuhu daripada walitarjuhu, ya. Taib. Sekarang kita bahas dari segi i'rabnya. Perhatikan kata tad'u. Tad'u ini fi'il mudhari yang majzum, tentunya harus dijazamkan. Kenapa? Datang setelah huruf jazam, yaitu lam amr. Apa tanda jazamnya? Tanda jazamnya adalah hadfu harfil illah. Karena fi'il ini asalnya adalah da'a yad'u. Jadi ada huruf illah di akhirnya, yaitu waw. Sehingga ketika dalam keadaan jazam, kita buang atau kita hapus wawnya. Sama juga dengan tarjuhu atau tarju. Tarju asalnya adalah raja yarju, yang artinya mengharap atau berharap, ya, raja. Jadi akhirannya ada waw seharusnya, tapi karena dia dalam keadaan jazam disebabkan karena didahului oleh lam amar, maka dia dalam keadaan jazam dan ditandai dengan membuang waw yang ada di akhir fi'il tersebut. Maka jadilah litad'ullaha, hendaklah kamu meminta kepada Allah, wal tarjuh, dan mengharap kepada dia atau berharap kepadanya semata. Ya. Ini dia 3 contoh fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf illah dan bukan merupakan af'al khamsah. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri wa laysa minal af'alil khamsati. Ya. Kemudian di sini penulis, ya, menyebutkan i'rab al-af'al, i'rabul af'al, i'rab fi'il-fi'il yang tadi kita sudah i'rab. Jadi kita skip saja. Kemudian kita baca paragraf terakhir. Kata penulis, fa kullun min yas'a, maka setiap dari fi'il yas'a, tajri, ya, tad'u, tarju, fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri majzum. Semuanya adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Maksud mu'tal akhir, akhirannya huruf illah, majzum, dalam keadaan jazam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah alladhi fi akhirih. Dan tanda jazam dari setiap kata tadi atau setiap fi'il tadi itu adalah dihapusnya huruf illah yang ada di akhir setiap kata tersebut. Ya. Ini dia tanda jazam yang kedua, yaitu hadfu harfil illah. Kemudian tanda yang ketiga, ya, hadfu harfin nun, ya. Afwan. Hadfu harfin nun, yaitu dengan menghapuskan huruf nun, atau kalau kita mau menyingkatnya langsung hadfun nun, ya, penghapusan nun, ya. Kapan, ya, hadfu harfin nun, penghapusan huruf nun itu menjadi alamah, tanda bagi jazamnya suatu kata, ya, atau jenis kata yang bagaimana, yang ketika dalam keadaan jazam ditandai dengan dihapusnya huruf nun darinya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis, yakunu hadfun nuni alamatan lil jazmi fi mawdi'in wahidin faqat. Bahwa
hadfin nun, hadfu harfin nun, menghapuskan huruf nun itu menjadi tanda jazm pada satu tempat saja. Nah, jadi setiap dari tanda jazm ini itu hanya berlaku pada satu tempat atau berlaku untuk satu jenis kata. Taib, apa jenis kata yang ketika dalam keadaan jazm ditandai dengan hadfun nun, penghapusan nun tersebut? Wa huwal af'alul khamsah, yaitu fiil-fiil yang 5 atau disebut af'al khamsah yang sudah kita bahas ya secara terperinci. Apa itu af'al khamsah, bagaimana contohnya, apa i'rabnya af'al khamsah. Masih ingat i'rabnya af'al khamsah? Ya. Yurfa'u wa alamatu raf'ihi al-waw. Afwan. Ya. Yurfa'u wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Ya, wa yunsabu wa alamatu nasbihi hadfun nun. Wa yujzamu wa alamatu jazmihi hadfun nuni kadzalik. Ya, jadi dalam keadaan rafa ditandai dengan thubutun nun, ya, nunnya tetap ada, tidak dibuang. Kemudian dalam keadaan nasab tandanya adalah dengan penghapusan nunnya. Dan dalam keadaan jazm juga sebagaimana yang barusan kita jelaskan, maka nunnya juga dibuang. Jadi tanda nasab dan tanda jazmnya itu sama. Ya, kalau kita lihat fiilnya itu sama bentuknya dalam keadaan nasab dan jazm. Perbedaannya di mana? Bagaimana kita mengetahui dia dalam keadaan nasab dan jazm? Kita melihat kepada awamil atau kita lihat kepada faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang menjadikan dia mansub atau majzum. Kalau di depannya adalah huruf jazm, maka dia dalam keadaan majzum tentunya. Di depannya ada huruf nasab, maka tentunya dia dalam keadaan mansub. Taib, contohnya, makanya di sini tidak dijelaskan lagi secara terperinci tentang af'al khamsah karena sudah berlalu. Ya. Nah, di sini langsung disebutkan oleh penulis contohnya. Ya, contoh at-tullabu lam yaktubu. Ya. Lam yaktubu. Ya. Nah, seharusnya yaktubuna kalau tidak ada lam. Tapi ketika dimasuki oleh lam, maka yaktubuna itu berubah ya statusnya dari yang marfu menjadi majzum. Dan tanda jazmnya adalah dengan kita membuang nunnya ini dan kita tambahkan alif setelah waw. Ya. Begitu juga misalnya la tatakallama. Kalau tidak ada la, maka asalnya adalah tatakallamani. Ya, kembalinya ke antuma, lawan bicara kita yang jumlahnya 2 orang. Ya, baik muzakkar ataupun muannas, tatakallamani. Kalian berdua berbicara. Ya. Tetapi ketika kita berbicara kepada kedua orang tadi, ya, dengan melarang mereka untuk berbicara, kita katakan la, ya, menambahkan la an-nahiyah, la untuk melarang, kita katakan la tatakallama, bukan la tatakallamani. Ya, bukan la tatakallamani. Kalau la tatakallamani, maka tatakallamani itu bukan dalam keadaan majzum tapi dalam keadaan marfu atau rafa, dan la-nya tidak dianggap sebagai la pelarangan, tapi sekedar la untuk menafikan. Kalian berdua tidak berbicara. Beda kalian berdua tidak berbicara dengan janganlah kalian berdua berbicara. Ya. Anti lam tadrusi. Ini juga anti lam tadrusi. Asalnya kalau tidak ada lam kita katakan anti tadrusina. Tadrusina dalam keadaan rafa ditandai dengan thubutun nun, nunnya dibaca. Tapi ketika ada lam di depan fi'il mudhari'nya dan lam itu huruf jazm, maka fi'il mudhari' yang datang setelah itu harus dijazmkan. Dan tanda jazmnya adalah hadfun nun, bukan hadfu harfil illah, bukan sukun. Kenapa? Karena fi'il mudhari' yang datang setelah lam ini merupakan af'al khamsah. Baik akhirannya itu huruf illah ataupun huruf sahih. Ya. Asalkan dia af'al khamsah, maka tanda jazmnya adalah hadfun nun, dengan dihapuskan nun yang ada di akhir fi'il tersebut. Ya. Mari kita lihat i'rabul af'al. Ya, i'rab dari fi'il-fi'il yang ada di contoh yang dituliskan oleh penulis. Yaktubu fi'lun mudhari' majzum bilam
wa alamatu jazmihi hadfun nun atau hadfu harfin nun li'annahu minal af'alil khamsah. Nggak masalah kalau kita tambahkan dengan sebab kenapa sih hadfun nun menjadi tanda jazamnya? Karena dia adalah af'al khamsah. Ya. Kemudian tatakallama itu juga fi'lun mudhari'un majzum bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Tadrusi itu juga fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Maka fakullun setiap dari yaktubu, tatakallama, tadrusi fi'lun mudhari' ya, minal af'alil khamsah. Dia semuanya ya, ketiga kata ini adalah fi'il mudhari' yang merupakan af'al khamsah, majzum ya. Bertepatan mereka di dalam keadaan jazm pula karena sebab ada huruf-huruf jazm tadi. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, dan ketiganya ditandai dengan hadfun nun ya, sebagai tanda dia dalam keadaan jazm. Wa kullun min wawil jama'ati wa alifil lithnaini wa ya'il mukhatabati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Nah, tambahan ya, faedah tambahan, setiap dari wawul jamaah ya yang ada pada kata yaktubu atau aliful itsnain yang ada pada kata tatakallama atau ya mukhatabah yang ada pada kata tadrusi tadi, itu semuanya disebut sebagai dhamir muttasil. Ya, ini adalah dhamir, ini dhamir jamak. Ya, yang alif disebut sebagai dhamir tathniyah, kemudian yang ya disebut sebagai dhamir dhamir al-mukhatabah ya. Dhamir al-mukhatabah atau ya al-mukhatabah. Nah, disebut sebagai dhamir muttasil karena memang bersambung. Dhamir muttasil hukumnya apa? Mabniyun 'ala sukun. Dia mabni, bukan mu'rab. Mabni, ingat, mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu, yang akhirannya tidak berubah-ubah, atau ma yalzamu halatan wahidah, yang tetap pada satu keadaan saja. Apa keadaan yang dia tetap padanya? Yaitu as-sukun ya. Tengok wawnya, wawnya selalu dalam keadaan sukun, alifnya juga selalu dalam keadaan sukun, ya pun dalam keadaan sukun. Fi mahalli raf'in, tapi sebenarnya mereka sedang menempati posisi rafa'. Kenapa kita katakan seperti itu? Ya, karena yang namanya mabni itu tidak bisa dikatakan sebagai marfu', mansub, ya, majrur ataupun majzum. Ya, karena semua atau empat kata ini, marfu', mansub, majrur, majzum, itu adalah kata-kata yang mu'rab. Nah, ketika kita mendapati ada kata yang mabni tapi posisinya atau dia menempati posisi kata yang seharusnya bisa berubah-ubah, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Dia menempati posisi rafa' misalnya, dia menempati posisi nasab, dia menempati posisi jar, dia menempati posisi jazam. Nah, apa sih sebabnya dhamir ya, waw, alif dan ya tadi itu disebut sebagai dhamir yang menempati posisi rafa'? Ya. Sebabnya pada kata yang terakhir, fa'ilun, karena sebagai fa'il ya. Kalau kita lihat lam yaktubu, mereka belum menulis. Mana yang menunjukkan mereka itu mana? Waw jamak ini ya, dhamir ini itu yang menunjukkan siapa sih pelakunya, yaitu orang-orang yang banyak ya, yang termasuk ke orang yang ketiga, atau dalam bahasa kitanya mereka ya, mereka. Jadi sebagai fa'il atau sebagai pelakunya ya. Dan fa'il itu sudah menjadi ketetapan dalam ilmu nahwu, hukumnya apa? Hukumnya marfu. Fa'il itu hukumnya marfu. Tetapi tidak bisa kita katakan dhamir itu marfu. Kalau kita katakan dhamir itu marfu, maka dhamir sudah kita mu'rabkan kan gitu. Sudah kita anggap sebagai mu'rab, padahal dalam bahasa Arab dhamir itu mabni. Makanya jadi kalimatnya seperti ini. Dhamir dia itu mabni ala sukun tapi fi mahalli rafa'. Menempati posisi rafa' karena dia adalah fa'il. Jelas ya? Baik.
dasar dari apa yang kita jelaskan tadi itu adalah perkataan Ibnu Ajrum rahimahullahu taala di dalam Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang berbunyi walil jazmi alamatani, dan jazm itu memiliki dua tanda, as-sukunu wal hadfu, sukun dan penghapusan. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang akhirannya adalah huruf sahih. Wa ammal hadfu, adapun penghapusan, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang akhirannya adalah huruf illah. Ya. Wa fil af'alil khamsah, dan juga pada af'al khamsah allati raf'uha bi thubutin nun, yang mana ya rafa'nya af'al khamsah itu ditandai dengan thubutun nun, sebagaimana yang sudah kita pelajari ya. Jadi al-hadfu tidak diterangkan oleh Ibnu Ajrum, itu untuk mempersingkat matan ini. Ya, beliau tidak terangkan, yang jelas beliau katakan al-hadfu itu merupakan tanda bagi fi'il mudhari yang akhirannya huruf illah dan bagi af'al khamsah. Hanya saja kita jelaskan di sini lebih detail ya, bahwa hadfu atau penghapusan yang menjadi tanda jazmnya fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah itu adalah penghapusan huruf illahnya. Sedangkan hadfun, penghapusan yang menjadi tanda jazm untuk af'al khamsah itu dengan menghapuskan nunnya, bukan huruf illahnya ya. Taib. Dengan begini selesai pembahasan tentang alamatu anwa'il i'rab ya, seluruh tanda-tanda dari seluruh jenis-jenis i'rab ya. Selanjutnya di sini ada tadribat, hanya satu latihan saja untuk untuk alamatul jazm ya, faedah yang ke-12 ini. Qala al-musannif, penulis mengatakan, at-tadribul awal fi ma ya'tika minal ayat af'alun majzumatun wudi'a tahtaha khattun. Berikut ini ada ayat-ayat, dan di dalam ayat-ayat tersebut ada fi'il-fi'il yang majzum yang mana telah diletakkan di bawahnya garis. Jadi setiap kata yang digaris bawahi itu adalah fi'il yang majzum. Perintahnya atau latihannya, bayyin alamata jazmiha was sababa fi dzalik. Jelaskan apa sih tanda jazm fi'il tersebut dan kenapa ya, atau apa sebabnya. Ya. Ada tujuh ayat. Yang pertama kita contohkan, lam yalid wa lam yulad. Contoh pengerjaan latihannya, al-fi'lul majzumnya kita pindahkan ke tabel yang pertama ya. Sudah tidak perlu kita memilih mana sih fi'il yang majzum ya, karena sudah digaris bawahi setiap fi'il majzumnya, tinggal kita pindahkan yalid misalnya untuk kata yang pertama atau fi'il majzum yang pertama. Nah, alamat yang menjadi latihannya adalah kita menentukan apa sih tanda jazmnya. Kita letakkan di kolom yang kedua. Yalid, tanda jazmnya apa? As-sukun. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari yang akhirannya huruf sahih dan bukan af'al khamsah. Ya, kita sebutkan sebabnya. Ya, sebabnya seperti yang barusan kita sampaikan. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-fi'lul mudhari'us sahihul akhiri. Boleh kalau mau ditambah, walaysa minal af'alil khamsah. Ya. Kemudian yulad, bagaimana pula tanda jazmnya dan apa sebabnya, begitu terus sampai kata yang terakhir yaitu tamshi. Ya, tamshi. Boleh meminta bantuan dengan cara membuka terjemahan dari setiap ayat-ayat tadi. Ya. Baik, selanjutnya para pembelajar yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Al-faidatu tsalitsata asyrata. Kita ambil faedah yang ke-13 ini sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Faedah yang ke-13, al-mu'rabat. Setelah kita mempelajari
tanda-tanda i'rab secara keseluruhan dan secara terperinci, ya, maka dari pelajaran-pelajaran tersebut, dimulai dari alamatul rafa' sampai alamatul jazm hari ini, kita sudah dapat menyimpulkan atau mengumpulkan kata-kata yang mu'rab itu apa saja, ya. Maka di sini disimpulkan lagi oleh penulis, ya, sebagai pengingat, ya, atau untuk mempermudah para pembelajar, ya, dari apa yang sudah dijelaskan, dipaparkan sebelumnya, dari alamatul rafa' sampai alamatul jazm, maka terkumpullah kata-kata yang mu'rab, ya, atau disebut sebagai al-mu'rabat, yang merupakan jamak dari al-mu'rab. Taib. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, alamatul i'rabi naw'an, bahwa tanda-tanda i'rab itu ada dua jenis. Ada dua jenis, ya. Dari segi bagaimana sih atau apa sih jenis tanda-tanda tersebut, ya. Yang kita maksud itu bukan sukun, bukan kasrah, bukan, tapi apa sih, ya, yang menjadi tanda dari i'rab tersebut, dibagi oleh penulis menjadi dua. Yang pertama al-harakat. Ada yang tanda i'rab itu merupakan harakat-harakat, ya, seperti dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Ada al-huruf. Ada tanda-tanda i'rab itu yang fokusnya itu ke huruf, baik huruf itu ditetapkan ataupun huruf tersebut dibuang. Yang jelas, yang menjadi fokus tanda i'rabnya adalah huruf, bukan harakat, ya. Dan ini merupakan, atau rata-rata ini adalah tanda cabang, atau bahkan semuanya itu merupakan tanda cabang dari harakat-harakat, ya. Baik, yang termasuk harakat apa saja, yaitu 4 harakat yang sudah maklum, ya. Yang pertama ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah, as-sukun. Ini 4 harakat yang semuanya menjadi tanda i'rab atau tanda perubahan akhiran kata. Nah, apa saja kata-kata yang apabila berubah-ubah akhirannya dia ditandai dengan harakat saja, nggak pernah ditandai dengan huruf, ya. Walladhi yu'rabu biha arba'atun kadzalika, ya, 'alal umum, ya. Kemudian 4 harakat ini itu menjadi tanda i'rab bagi 4 kata pula, ya. Wahya, yaitu al-mufrad. Mufrad itu adalah kata yang setiap perubahan akhirannya itu ditandai dengan harakat. Ketika rafa' dia ditandai dengan dhammah. Ketika nasab ditandai dengan fathah. Ketika jar ditandai dengan kasrah. Perubahannya hanya seputar harakat saja. Kemudian yang kedua, jam'ut taksir, jamak taksir. Ini juga antara dhammah, kemudian kasrah, kemudian fathah, itu saja. Kemudian jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim, itu hanya antara dhammah dan kasrah saja, enggak ada fathah, ya. Kemudian al-fi'lul mudhari'u alladhi laysa minal af'alil khamsah, fi'il mudhari' yang bukan af'al khamsah, itu juga antara dhammah sama fathah sama sukun, ya. Semuanya itu harakat-harakat di antara 4 harakat yang tadi, ya. Kemudian jenis yang kedua dari jenis tanda-tanda i'rab al-huruf, ya. Jadi ada perubahan kata itu yang perubahannya itu hanya huruf-huruf saja. Dari dia rafa' sampai dia jazam itu hanya huruf saja yang menjadi tanda dia. Itu pada jenis kata yang bagaimana dan berapa? Arba'atu huruf. Pada 4 kata juga. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, ya, al-huruf yang dimaksud di sini ada arba'atu huruf. Ada 4 huruf, yaitu al-waw, al-ya, al-alif, dan an-nun. Waw, ya, alif, dan nun. Hanya 4 huruf ini saja yang menjadi tanda-tanda i'rab. Walladhi yu'rabu biha arba'atun kadzalik. Yang di i'rab, ya,
yang mendapatkan perubahan akhiran kata dengan 4 huruf tadi itu juga 4 jenis kata. Wahia, yang pertama, jam'ul mudzakkari salim, jamak mudzakkar salim. Rafa'nya ditandai dengan apa? Waw. Ya. Kemudian nasabnya ditandai dengan apa? Ya. Jarnya ditandai dengan apa? Ya juga. Antara waw dengan ya saja. Huruf kedua-duanya. Kemudian al-musanna, musanna juga rafa'nya ditandai dengan alif, ya, nasabnya ditandai dengan ya, ya, jarnya ditandai dengan ya. Hanya antara alif dan ya, kedua-duanya huruf. Yang ketiga al-asmaul khamsah, isim yang 5. Ya, ini juga antara 3 huruf saja. Rafa'nya ditandai dengan waw, nasabnya ditandai dengan alif, ya, jarnya ditandai dengan ya. Antara alif, waw, alif dan ya saja, dan ketiga-tiganya adalah huruf. Kemudian yang keempat al-af'alul khamsah, ya, fiil-fiil yang 5. Ini juga antara apa? Antara nun sama dihapusnya nun, hanya 1 huruf saja. Ketika rafa ditandai dengan thubutun nun, nunnya dibaca. Ketika nasab dan jazm, maka nunnya dihapus atau dibuang. Ya. Nah, dari apa yang kita pelajari ini ada satu kaedah yang kalau seandainya kita hafal dan kita ingat selalu, ini akan mempermudah kita dalam menerapkan ilmu nahwu ini. Kata penulis, al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Ya, ingat saja. Setelah kita mengingat apa yang ada di 2 kotak yang di atas tadi, maka ingat pula kaedah ini, bahwa al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Afwan, ini adalah sub judul atau sub tema, ya. Judulnya adalah apa sih asal, ya, asal kata-kata yang di-i'rab dengan harakat dan pengecualian-pengecualiannya, ya. Jadi asalnya dia ditandai dengan harakat apa, kemudian apa pengecualiannya. Mari kita lihat supaya lebih paham. Al-mu'rabatu bil harakat asluha. Nah, ini maksudnya. Jadi hukum asalnya dan pengecualiannya. Jadi kata penulis, al-mu'rabat, seluruh jenis kata-kata yang mu'rab, yang akhirannya boleh berubah, yang mana perubahan itu ditandai dengan harakat, maksudnya adalah jenis i'rab yang pertama tadi, yaitu kata-kata yang i'rabnya atau perubahannya ditandai dengan harakat, maka asluha, pada asalnya, turfa'u bid-dhammah wa tunsabu bil fathah wa tujarru bil kasrah. Maka asalnya dalam keadaan rafa' ditandai dengan dhammah, dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah, dalam keadaan jar ditandai dengan kasrah, wa tujzamu bisukun, dalam keadaan jazam ditandai dengan sukun. Lakin kharaja an hadza thalathatu asya, hanya saja ada pengecualiannya, artinya keluar dari kaedah asal ini. Ada jenis-jenis kata yang keluar dari kaedah asal ini. Ini juga kesimpulan dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim. Fayukhalifu fi halatin nasbi. Karena jamak muannas salim itu dia menyelisihi kaedah asal dalam keadaan nasab. Kaedah asalnya tadi apa? Kalau dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Tapi jamak muannas salim menyelisihi kaedah tersebut. Sehingga fa innahu yunsabu wa alamatu nasbihi al-kasrah. Sehingga ketika dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya ditandai tanda nasabnya adalah afwan, ya. Tanda nasabnya adalah kasrah. Niyabatan anil fathah, sebagai perwakilan fathah. Jadi tanda nasabnya jamak muannas salim bukan fathah, keluar dari kaedah asal, tetapi ditandai dengan kasrah. Yang kedua, yang juga keluar dari kaedah asal, al-mamnu'u minas sarfi, mamnu' minas saraf. Ya. Fayukhalifu fi halatil jarri. Mamnu' minas saraf itu menyelisihi kaedah asal tadi pada keadaan jar. Dalam keadaan jar seharusnya apa? Ditandai dengan kasrah, tapi mamnu' minas saraf, ya, jarnya tidak ditandai dengan
dengan kasrah. Fa innahu yujarru wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrah. Karena sesungguhnya mamnu' minas saraf dalam keadaan jar tandanya adalah fathah sebagai perwakilan kasrah. Ya, sebagaimana yang barusan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Fi'il mudhari' yang akhirannya huruf illah. Fayukhalifu fi halatil jazmi. Dia juga menyelisih kaedah asal, ya, pada keadaan jazm, dalam keadaan jazm. Kenapa? Fa innahu yujzamu wa alamatu jazmihi hadfu akhirihil mu'talli niyabatan 'anis sukun. Karena fi'il mudhari yang akhirannya huruf illah dalam keadaan jazm, tandanya adalah dengan dihapusnya huruf akhir tersebut, yaitu huruf illah sebagai perwakilan dari sukun. Ini dia 3 jenis kata yang keluar dari kaedah asal kata-kata yang mu'rab dengan harakat. Ya, kata-kata yang mu'rab dengan harakat. Kalau seandainya kita menghafal seluruh kesimpulan yang ada pada faedah yang ke-13 ini, maka dengan mudah insyaallah kita dapat mempraktekkan ilmu nahwu yang secara teori sudah kita pelajari. Ya, tinggal kita kita praktekkan dengan membaca kitab misalnya, ya, atau dengan kita berbicara kepada orang yang mungkin sama-sama belajar ilmu nahwu atau mungkin yang sudah mahir ilmu nahwunya, ya. Taib. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Ibnu Ajrum rahimahullahu taala mengatakan sebagaimana yang tadi kita jelaskan, al-mu'rabatu qisman. Jadi kesimpulannya, kata-kata yang mu'rab itu terbagi menjadi 2. Dari segi apa? Atau ditinjau dari apa? Ditinjau dari apa sih yang menjadi tanda atau apa jenis tanda i'rab dia. Ya. Qismun yu'rabu bil harakat. Ada jenis yang perubahannya itu ditandai dengan harakat-harakat. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada jenis, yaitu jenis kedua, mu'rab yang ditandai dengan huruf-huruf perubahannya. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Yang ditandai dengan harakat-harakat saja ada 4 jenis. Al-ismul mufrad, wa jam'ut taksir, wa jam'ul muannatsis salim, wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, alias laisa minal af'alil khamsah, bukan af'al khamsah. Wa kulluha, kemudian hukum asalnya, wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Marfu'nya ditandai dengan dhammah, mansubnya ditandai dengan fathah, kemudian makhfudnya atau majrurnya ditandai dengan kasrah, dan majzumnya ditandai dengan sukun. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Ajrum, ya, yang keluar dari kaidah asal tadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Kemudian keluarlah dari kaidah asal tersebut 3 perkara atau 3 jenis kata. Yang pertama, jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrah. Jamak muannas salim karena mansubnya dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Isim alladzi la yansarif maksudnya mamnu' minas saraf. Ketika khafat atau jar ditandai dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Kemudian fi'il mu'tal atau fi'il mudhari' yang akhirannya huruf illah, ya, ketika jazam ditandai dengan membuang atau menghapus huruf illah tersebut, bukan dengan sukun. Walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'. Kemudian kata-kata yang mu'rab yang perubahannya dengan huruf, seputar huruf saja, itu juga ada 4. Yang pertama at-tathniyatu, yang kedua wa jam'ul mudzakkaris salimu, yang ketiga wal asmaul khamsatu, yang keempat wal af'alul khamsatu. Wahia, kemudian di sini penulis menjelaskan gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk af'al khamsah tersebut, yaitu yaf'alani yang kembalinya ke huma, taf'alani kembalinya ke antuma, wa yaf'aluna kembali ke hum, wa taf'aluna kembali ke antum, wa taf'alina kembali ke dhamir anti. Fa amma tathniyatu, adapun tathniyah atau mutsanna, faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Ya, rafa'nya dengan alif, nasab dan khafatnya dengan ya.
Wa amma jam'ul mudzakkari salim fayurfa'u bil waw wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Maka rafa'nya dengan waw, nasab dan khafatnya dengan ya. Wa ammal asma'ul khamsah, adapun asma' khamsah, faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif dan khafatnya dengan ya. Wa ammal af'alul khamsah, adapun af'al khamsah, faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Maka rafa'nya dengan nun, nasab dan khafat atau jazamnya ditandai dengan menghapuskan nun tersebut. Ya, dengan begini selesai pembahasan tentang i'rab, jenis-jenis i'rab dan tanda-tanda i'rab. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang ahkamul fi'li atau ahkamul af'al, hukum-hukum seputar fi'il. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita hari ini dan mudah dipahami, kemudian bisa kita praktekkan pada baca kitab atau pada percakapan sehari-hari atau mungkin di saat kita mengajarkan murid-murid kita. Kemudian di sini ada jadwal atau tabel yang itu mengumpulkan atau meringkas apa yang dijelaskan sebelumnya, ya. Bahkan disebutkan atau dikelompokkan kata-kata yang ditandai dengan tanda asli, ya, kemudian kata-kata yang tandanya adalah tanda cabang. Ya, silakan dibaca sendiri-sendiri. Untuk faedah yang ke-13 ini tidak ada latihan karena dia cuma merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan tentang tanda-tanda i'rab, mulai tanda-tanda rafa' sampai ke tanda-tanda jazm. Ya. Aqulu hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila al-liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.